Halo, gua Gendis. Ya elah gitu. Gua nggak bisa jadi YouTuber nih. Semuanya pasti udah tahu kan, gue tuh kemarin sempet positif COVID. Tapi buat yang belum tahu, makanya ini gue kasih tahu. Tapi alhamdulillah sekarang udah negatif. Karena kemarin banyak yang pengen tahu ceritanya gimana, kenapa bisa begitu, terus pengobatan yang gue lakuin tuh selama karantina di rumah tuh apaan aja. Nah, gue bakal ceritain semuanya di video ini. So, jangan kemana-mana, jangan di skip dulu, pokoknya dengerin dulu ya. Siapa tahu ada keluarga lo atau temen lo yang kena, atau mungkin lo juga. Awal mula kejadiannya itu sebenarnya dari pertengahan Agustus, awal Agustus malah. Jadi di awal Agustus itu gue ketemu sama kakak gue dan dia tuh main ke rumah. Nah, gue tuh kan karena WFH udah dari Maret kemarin kan, dari pertama kali COVID itu tuh gue udah WFH. Nah, pas kakak gue datang ke sini tuh dia emang menggunakan transportasi umum. Nah, jadi kita juga nggak tahu kenapa dia bisa kena juga. Nah, tapi yang parahnya itu lambat lah kita tahu kalau dia tuh kena. Jadi dia juga nggak tahu dia kena. Taunya itu setelah keluar dari rumah sakit. Karena dia masuk rumah sakit yang pakai BPJS gitu. Jadi hasil swabnya itu lama banget keluar. Padahal selama di rumah sakit itu dia udah 3 kali swab. Namun tiga hasil swabnya itu lama banget keluarnya. Sampai akhirnya dia kata dokter udah diperbolehkan pulang karena dia udah nggak mengalami gejala apapun, disuruh isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab datang atau hasil swab keluar kan maksudnya. Gejala yang pertama kali gue rasain itu ya kayak demam pada umumnya, kayak kita mau sakit flu gimana sih, hidung merasa nggak enak, tenggorokan juga nggak enak kan. Terus ya pokoknya benar-benar kayak sakit flu biasa. Cuma ini nih yang harus jadi perhatian khusus. Selama sakit itu 2 minggu gue nggak bisa ngerasain rasa di lidah, sama penciuman gue tuh nggak berfungsi. Bahkan gue mandi kan sampoan nih, itu tuh gue kok sampo gue nggak ada wanginya, sabun gue juga nggak ada gitu. Nah itu parah sih, ini harus jadi perhatian banget. Itu gejala yang, tapi gue tanpa sesek ya, jadi hitungannya gue tuh kayak OTG sih pas kemarin udah tahu gue positif tuh, makanya gue dibolehin pulang sama dokter. Kalau setahu gue ya, kalau swab itu emang langsung, kalau swab PCR itu ketahuan gitu memang metode yang dilakukan itu emang mencari si virus corona itu, si COVID-19. Sedangkan kalau rapid itu cuma ngecek antibodinya lagi turun atau enggak. Turun itu maksudnya karena misalnya ada virus, yang aktivitas virus di dalam tubuh. Setahu gitu kemarin dijelasin sama dokternya. Tapi kalau salah, mohon maaf, gue bukan orang medis cuy. Berdiam diri, mau nangis. Nggak gitulah. Gue nanya dulu ke dokternya, tapi dokternya kocak ini, yang ngasih tahu gue positif tuh ternyata bukan dokter yang menangani gue swab kemarin. Jadi dia kayak malah nanya, ini harus saya jelasin menurut Ngana? Ya harus lah katanya. Ya udah nanti saya panggilin dokternya katanya. Jadi gue ya dikasih obat-obatan gitulah sama dokter, terus suruh karantina sendiri di rumah karena kan gue nggak ada gejala yang serius. Gue dicek lab darah gue, terus CT toraks juga. Nah tapi selama mak minum obat dari dokter, gue juga minum beberapa obat tambahan, kayak ada obat-obatan dari Cina gitu, herbal. Terus gue nyobain juga beberapa diffuser, salah satunya diffuser dari Young Living sama arak Bali. Nah yang arak Bali ini gue tahu dari bos gue, katanya suruh coba, ya udah gue coba aja. Semua keluarga tuh suruh nyaranin juga pakai minyak kayu putih, tapi karena gue nggak suka jadi gue skip.
sebenarnya bukan gue yang milih di rumah atau Wisma Atlet, itu mah karena dokter gue menyarankan untuk isolasi mandiri aja di rumah. Mungkin nih ya, ini gue nggak tahu. Pas gue kena itu regulasi pemerintah tentang OTG itu belum seketat akhir-akhir ini, karena kan akhir-akhir ini yang OTG pun udah di Wisma Atlet kan, karena kebanyakan keluarga itu nggak bisa prosedur penanganan pasien OTG itu kurang rapi lah, akhirnya malah menularkan ke keluarganya. Makanya gue juga ya kebetulan alhamdulillah ya, jadi suruh di rumah, dan di rumah gue juga cuma gue sama Dinar karena adik-adik gue pada ngekos gitu. Ada gejala-gejala lainnya, lapar terus. Nggak ada yang itu, nggak ada. Gue sama sekali nggak mengalami gejala-gejala lainnya, karena malah setelah swab itu gue udah bisa ngerasain rasa sama penciuman. Udah mulai berfungsi lah intinya. Nah, jadi setelah udah karantina itu gue swab ulang untuk mengetahui gue nih udah negatif apa belum. Nah, tadinya kan gue mau nyari gratis nih, biasalah karyawan ya kan, nanggung kroco, pengennya yang gratis. Gue mencoba menghubungi puskesmas, tapi ternyata di puskesmas sendiri kalau pasien tanpa gejala itu setelah 2 minggu nggak ada observasi lanjutan, yaitu untuk swab ulang tuh nggak ada gitu. Jadi akhirnya gue ya terpaksa swab mandiri, dan kebetulan orang yang mau nge-swab gue tuh dokternya mau lagi pergi ke Bekasi, jadi dia bisa mampirin ke rumah. Jadi kemarin tuh sempet home service gitu ya, home service. Buat teman-teman yang masih nggak percaya corona itu ada, please, gue ini udah berbulan-bulan di rumah, bahkan ngumpul-ngumpul tuh enggak gitu. Gue ke kantor aja tuh jarang, kalau nggak penting-penting banget, kayak cuma baru 2 kali deh gue ke kantor. Buktinya apa? Gue kena corona. Dari mana? Nggak tahu. Kan saya ikan. Tetap lakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Ya itu aja. So, makan enak, mengurangi stres, bobo yang cukup. Kalau imun tubuh lu lagi drop ya, lu bisa kena penyakit apa aja, bukan cuma corona cuy. Karena apalagi ada corona gitu. Sama berjemur, jangan lupa berjemur. Udahlah, pokoknya stay safe, stay sane, peace, love, and go. Peace out. Siap Bang Jago.